Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Pratami, NPM 50202028 kelas 4E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran sesuai dengan standar proses K13, kurikulum darurat dan prototipe. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar Proses Kurikulum 2013. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. A. Pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan amanat kurikulum 2013 adalah: yang pertama, mempersiapkan siswa, baik psikis maupun fisik, para siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Standar Proses Kurikulum 2013 mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi yang telah siswa pelajari serta materi-materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut. 3. Mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan. Standar Proses Kurikulum 2013. Kegiatan inti. Pada kegiatan inti, guru dituntut untuk melakukan observasi atau pengamatan terhadap siswa. Kedua, bertanya kepada siswa. Ketiga, mengumpulkan dan mengasosiasikan informasi. Keempat, mengkomunikasikan hasil. C. Kegiatan penutup dan proses pembelajaran. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Standar Proses Kurikulum Darurat. Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Standar Proses Kurikulum Darurat. Karakteristik utama dari kurikulum darurat antara lain kesederhanaan, kejelasan, prioritas, dan aktivitas. Standar Proses Kurikulum Prototipe. Kurikulum Prototipe atau Kurikulum 2022 adalah salah satu kurikulum yang dapat diaplikasikan oleh satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional kemudian akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang dapat mendukung pemulihan pembelajaran saat ini. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning untuk mengembangkan soft skill dan karakter yang meliputi iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Kedua,
Fokus pada materi-materi esensial yang diharapkan dapat memberikan waktu cukup untuk pembelajaran secara mendalam pada kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa atau teaching at the right level dan juga melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Standar proses kurikulum prototype. Ada 7 standarisasi yang harus ketahui tentang kurikulum prototype. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat, jumlah jam pelajaran. Yang kelima, model pembelajaran kolaboratif. Yang keenam, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Dalam implementasi kurikulum prototipe ini, Kemendikbud Dikti memberikan sejumlah dukungan kepada pihak sekolah berupa buku guru, modul ajar, ragam asesmen formatif, dan contoh pengembangan kurikulum satuan pendidikan untuk membantu dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.